Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita masuk sekarang di bab i'rab al-af'al. Jadi i'rabnya isim selesai, sisa di tawabi. Sisa di pembahasan apa? Tawabi. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babu i'rabil af'al. Bab i'rabnya fi'il. Ini mudah sekali alhamdulillah. Karena ketiga kali kita dengar ini. Sisa sebentar ada sedikit tambahan-tambahan. Qala beliau berkata taqaddama. Annal fi'ila salasatu anwa'. Telah lewat bahwasanya fi'il itu ada 3 jenis. Telah lewat bahwasanya fi'il itu ada 3 jenis. Madin, wa amrun, wa mudhari'un. Iya kan? Ada fi'il madi, ada fi'il amr, ada fi'il mudhari. Wa annal madiya wal amra mabniyan. Dan bahwasanya fi'il madi dan fi'il amr keduanya mabni. Fi'il madi dan fi'il amr keduanya apa? Mabni. Ini sudah lewat. Wa annal mu'raba minal af'ali huwal mudhari'u. Dan bahwasanya yang mu'rab dari fi'il mudhari, dari fi'il adalah mudhari. Itu pun dengan syarat. Idza lam yattasil binunil inas. Jika dia tidak bersambung dengan nun inas, nun niswah. Wala binunit tauqidi al-mubasyaratilah. Dan tidak pula bersambung dengan nun taukid secara langsung terhadapnya. Paham ini? Jadi itu syarat i'rabnya ini. Tidak bersambung dengan nun inat dan tidak bersambung dengan nun taukid. Wa annal fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rab. Salah satu. Bahwasanya fi'il masuk padanya dari jenis i'rab itu 3. Karena kan jenis i'rab ada 4 kan? Rofa, nasab, khafad, jazm. Yang masuk pada fi'il berapa? 3. Sebagaimana yang masuk pada isim berapa? 3 juga. Mudah sekali ini pembahasan. Iya. Yaitu ar-raf'u, rofa, wan nasbu, nasab, wal jazmu, jazm. Wa idza ulima dzalik. Jika ini telah diketahui, itu namanya tadi itu hanya tamhidan wa tauti'atan. Hanya sebagai pendahuluan. Supaya antum diingatkan dulu, oh jangan sampai antum sudah lupa. Nah, jangan sampai sudah lupa itu fi'il. Ketika dimasukkan pembahasan penasab fi'il, penjazam fi'il, langsung dipikirin antum, oh fi'il mati, fi'il amr, dan fi'il mudhari yang dijazam. Kan begitu? Enggak. Ini pendahuluan tadi itu. Idza ulima dzalik, jika hal itu telah antum tahu, telah diketahui. Fal i'rabu khasun bil mudhari. Maka i'rab berarti khusus untuk bil mudhari. Wa huwa marfu'un abada, dan dia marfu' selama-lamanya hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibahu, sampai masuk padanya alat penasab maka dia menasabnya, au jazimun fayajzimahu, atau masuk padanya alat penjazam maka dia pun menjazamnya. Dah? Iya. Nah contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu na'budu dan nasta'inu. Marfu itu. Karena tidak ada alat penasab dan tidak ada alat penjazam. Terus sekarang penasab. Wan nawasibu qisman. Alat penasab itu ada 2. Qismun yansibu binafsi. Penasab yang menasab dengan dirinya. Wa qismun yansibu bi'an mutmarotan ba'dah. Dan ada bagian kedua, menasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Ini di buku dasar alhamdulillah sudah kita dapat. Wal fal awwalu arba'atun. Yang pertama yaitu menasab dengan dirinya itu ada 4 alat. Ahaduha salah satunya an. Tapi belum punya syarat. Karena masalahnya kan kita sudah pelajari. Ada an mukhaffaf min ats-tsaqila.
Iya kan? Yang sudah lewat kan? Ada an yang asalnya anna. Iya enggak? Betul enggak? Makanya di sini sudah lebih dalam pembahasannya. Jangan sampai ketukar dengan anna. Yang dibaca apa? An. Makanya belum bilang. Ilam tusbak bi ilmin waladon. Jika tidak diawali oleh kata-kata yang bermakna ilm, bermakna yakin. Jika tidak diawali oleh kata-kata yang bermakna yakin. Waladon. Dan tidak diawali oleh kata-kata yang bermakna don, sangkaan. Yaitu dona dan siapa yang bermakna sangkaan dan yakin? Siapa? Dona dan saudara-saudaranya kan. Kan ada dona dan saudara-saudaranya terbagi dua. Ada af'alul qulub, ada af'al tasjid. Syaratnya ini tidak diawali oleh af'alul qulub. Karena af'alul qulub bermakna yakin dan bermakna apa? Don. Paham gak ini? Itu syaratnya antum harus ingat. Kenapa itu syaratnya? Karena kalau diawali oleh af'alul qulub, maka pasti an mukhafaf minats tsaqilah. Dipahami nih? Dipahami nih? Ini syaratnya. Ini namanya tambahan di buku yang lebih tinggi. Ini tambahan di buku yang lebih tinggi. Ini juga nanti membantu antum cara menerjemahkan. Iya. Contoh yang terpenuhi syarat. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Yuridu. Apakah termasuk temanya don? Apakah termasuk? Bukan. Berarti an di sini apa? An alat penasab. Wa antasumu khairul lakum. Lihat antasumu. Kemudian kata beliau itu mudah sekali. Karena sudah ada di buku dasar. Fa in subiqat bi'ilm. Jika dia diawali oleh ilm. Jika dia diawali oleh ilm. Kata yang bermakna apa tadi? Yakin. Nah seperti contoh. Alimaan sayakunu. Fahiyya mukhaffafatun minats tsaqilah. Lihat tak? Maka dia an yang diringankan dari yang berat. Yaitu an yang asalnya apa? Anna. Wasmuha domiru sya'an mahdhuf. Isimnya berupa domir sya'an yang dihilangkan. Sudah lewat pembahasannya kan? Wal fi'lu marfu'un. Dan fi'ilnya hukumnya apa? Marfu. Wahuwa wa fa'ilu khobaruha. Dan fi'il dan fa'ilnya itu sebagai khobarnya. Kama taqaddam fi babin nawasikh. Sebagaimana telah lewat di bab apa? An-nawasikh. Inna dan saudari-saudarinya. Ya. Terus. Wa in subiqat bidhan. Kalau diawali oleh kata bermakna dhon. Masih af'alul qulub. Tapi maknanya dhon. Apa dhon? Apa dhon? Sangkaan. Bukan diawali oleh dhonna. Sama dengan tadi. Tidak harus diawali oleh ilm. Yang penting bermakna yakin. Bukan diawali oleh dhonna ini. Yang penting bermakna sangkaan. Fawajahan. Maka boleh dua sisi. Jadi kalau tadi pasti satu saja. Kalau dhon maknanya sangkaan. Boleh dua. Boleh antum jadikan alat penasab. Boleh antum jadikan an yang diringankan dari sakilah. Lihat. Nah contoh. Wahasibu. Hasibu kan mereka menyangka. Mereka menyangka. Ini maknanya apa ini? Maknanya menyangka don. Wahasibu alla takuna fitnatun. Alla takuna. Antum baca takuna berarti apa? Berarti apa? Beramal. Kata beliau kuri'a fi sab'ah. Dibaca dalam kiro'ah sab'ah. Bin nasbi wa rot'i. Dengan nasab dan apa? Rofa. Jadi dibaca. Wahasibu alla takunu fitnatun. Wahasibu alla takuna fitnatun. Mereka baca dua bacaan. Paham Ayub? Paham Ayub? Selesai untuk an. Yang jelas yang penting dah diawali oleh ilm dan don ala penasab. Kalau diawali oleh ilm pasti bukan ala penasab. Pasti dia an mukhaffaf minats tsaqilah. Atau diawali oleh don boleh dua. Boleh sebagai ala penasab, boleh sebagai an mukhaffaf minats tsaqilah. Paham ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua dari ala penasab adalah lan. Ini mudah. Nah contoh, lan nabroha alaihi akifin. Mana yang dia nasab?
nabroha. Wasalit yang ketiga kai. Yang ketiga kai al-masdariyatu. Kai al-masdariyah. Karena kai ini huruf Eropnya harfu masdar. Karena kai bersama apa yang setelahnya bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Wahyal masbuqatu bil lam. Dialah yang diawali oleh lam. Karena kalau dia tidak diawali oleh lam, tidak diawali oleh li kai, berarti kainya huruf jar. Nanti bukan dia penasab. Yang menasab adalah an, mutmarotan. Tapi ini syaratnya harus diawali oleh li. Harus diawali oleh apa? Li. Karena kalau diawali oleh li kan huruf jar. Tidak mungkin kai huruf jar. Berarti kalau ada li, berarti kai ala penasab. Kalau tidak ada li, berarti kai huruf jar. Paham? Tidak mungkin dia menasab. Jelas syaratnya. Jadi syaratnya dia harus diawali oleh siapa? Li. Nah, labdot, apakah li-nya terlafadzkan? Ada dalam lafadz? Nah contoh. Likaila ta'asau. Ta'asau itu mansub. Apa halaman nasabnya rumah 3? Ta'asau. Suaranya. Biasanya orang Papua besar suaranya. Enggak tahu kalau Pace. Konsentrasi Pace, jangan menghayal. Insya Allah tidak lari kampung. Gunung emas dan perak di Papua tidak akan lari. Apa alamat penasabnya Pace? Ikhwan. Kecilnya suaramu. Alamat penasab. Alamat nasabnya. Bukan alat penasab. Kalau alat penasabnya likai, kai. Ini alamat. Hatfun nun. Apa tadi bilang rumah 3? Tapi kecil suaranya. Dah? Alhamdulillah. Jadi ta'asau ini af'alul khamsah. Ta'asau ini af'alul khamsah. Mansub dengan penghilangan nun. Au takdiron atau lamnya itu ditakdirkan. Tidak ada di lafaz tapi ada di dalam takdir. Nah contoh ji itu kaitukrimani. Asalnya ini ji itu li kaitukrimani. Kalau tidak ada li tetap dinasab. Cuman bedanya kalau ada antum bilang ada li berarti dia penasab. Kalau antum bilang tidak ada sama sekali. Tidak dalam lafaz, tidak ada dalam takdir. Berarti tetap dinasab. Cuma menasabnya siapa? An mutmarotan. An yang disembunyikan. Paham kan? An yang disembunyikan. Makanya belok berkata. Fa'illam toqaddarilam. Jika tidak ditakdirkan lam. Fakai jaroh. Maka kai huruf jar. Maka kai adalah huruf jar. Wal fi'lu mansubun bi an mutmarotan ba'daha wujuban. Dan fi'il tetap dinasab dengan an yang disembunyikan setelahnya secara apa? Wajib. Selesai. Warabi yang keempat. Termasuk alat penasab yang keempat. Adalah idan. Tapi ada syaratnya. Belum bilang insuddirat fi awalil kalam. Jika dia berada di awal kalimat. Ya, jika dia berada di awal kalimat. Ya. Wa kanal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Itu syarat kedua. Fi'il setelahnya bermakna mustaqbal. Bermakna akan. Fi'il setelahnya bermakna akan. Wa muttasilan biha. Dan bersambung langsung dengan idan. Fi'il setelahnya itu bermakna akan. Dan langsung terletak setelah apa? Idan. Au mumfasilan atau terpisah. Boleh terpisah. Anha darinya bil qasam. Tapi yang memisahkannya adalah apa? Sumpah. Misal antum katakan idan wallahi. Boleh. Boleh dipisahkan antara idan dan fiilnya dengan siapa? Qasam. Apa itu qasam tadi? Apa qasam? Sumpah. Boleh. Atau bila an-nafiyah. Boleh juga dipisahkan idan dengan fiilnya dengan la nafiyah. Tidak apa-apa. Itu dimaafkan. Itu
dimaafkan. Nah contoh dulu terpenuhi syarat. Idan ukrimak. Lihat. Wa idan wallahi ukrimak. Terpisah toh? Siapa yang memisahkannya? Kosam, sumpah. Idan la ukhoyibak. Siapa pemisahnya? La nafi. Artinya kalau nanti tidak terletak secara langsung atau pemisahnya bukan sumpah, bukan la nafi, batal. Misalnya gini antum katakan, idan Zaidun. Dah dalam kalimat. Ya. Kan antum katakan idan Zaidun yukrim. Antum lihat ini. Antum baca apa ini? Idan Zaidun. Antum baca apa? Yukrima yukrimu. Antum baca apa ini? Ayub. Yukrimu. Kenapa bisa? Tidak baca yukrima. Ada pemisah. Pemisahnya siapa? Zaid. Antar idan dan fiilnya ada pemisah. Pemisahnya bukan sumpah, bukan wallahi. Bukan wallahi, ya kan? Bukan lana, nafi. Kan hanya ini yang boleh. Sebagai pemisah. Paham ini? Kalau ada pemisah selain itu, batal. Kembali di atas asal. Itu antum baca apa Sapri? Baca rofa. Kan kalau batal kan kembali ke asal. Asal daripada fiil itu dibaca rofa. Fiil mudhari. Paham Sapri? Paham Sapri? Terus. Jawaban liman kolalak. Ini tadi contoh di atas tadi. Idan ukrimak, idan wallahi ukrimak, idan lan ukhoyibak. Itu jawaban terhadap orang yang berkata kepada kamu, ana atik. Saya akan datang kepadamu. Langsung antum jawab tadi. Idan ukrimak, idan wallahi ukrimak, idan lan la ukhoyibak. Paham ya? Itu jawabannya. Wasummiya harfu jawabin wa jazain. Ini namanya. Namanya idan ini harfu jawabin wa jazain. Paham kan? Itu namanya idan. Selesai, ia menasab dengan sendirinya. Selesai, ia menasab dengan sendirinya. Bahasan yang kedua, wahwa ma yansibul mudhari bidmari an ba'dah. Dia adalah apa yang menasab mudhari dengan disembunyikan an setelahnya. Wahwa kisman dia terbagi dua. Ma yutmaru an ba'dahu jawazan. Ada yang disembunyikan an setelahnya secara boleh. Wa ma yutmaru an ba'dahu wujuban. Dan apa yang disembunyikan an setelahnya secara apa? Wajib. Sekarang yang secara boleh kapan? Belum rinci satu-satu. Fal awal khomsah. Maka yang pertama itu ada 5. Siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Yang disembunyikan an setelahnya secara boleh. Yang pertama itu ada 5. Ada 5. Wahya dia adalah. Pertama lamukai. Lamukai li. Li saja. Tidak ada kainya. Lamukai. Kalau antum dapat lamukai li. Maka an mutmarotan jawazan. Contoh wa umirna linuslima lirabbil alamin. Mana dia? Linuslima. Siapa yang menasabnya itu? An mutmarotan jawazan. Setelah li. Wal waw wal fa wa summa wa au. Ini juga. Inilah sumpat. Waw, fa, summa, au, al-atifat. Tapi semuanya sebagai apa? Atof. Alas min kholis. Kan begini saudara. Ada fiil, atof ke fiil. Kalau itu kan huruf atof. Kalau ada fiil diatofkan kepada fiil. Maka itu sebagai atof huruf atof. Kalau ini ada waw, fa, summa, au. Sebagai huruf atof tapi setelahnya fiil dinasobkan. Kapan? Kalau diatofkan kepada isim. Kalau antum dapat fiil diatofkan kepada isim, maka fiilnya malah mansub. Ini ilmu baru bagi kita. Amin. Nah, kalau antum dapat misalnya contoh ya. Antum dapat contoh misalnya Zaidun ya yakumu wa yak'udu. Zaidun yakumu wa yak'udu.
Ini kan marfu. Kalau antum Zaidun lan yakuma wa antum baca apa? Lan yakuma. Tadi kan yakumu. Ini lan yakuma wayak. Udah kan begitu. Zaidun lam yakum. Kalau ada lam. Antum baca sukun. Zaidun lam yakum wayak. Kan begitu. Karena atop apa ini? Fi'il ke fi'il. Kalau atop fi'il ke fi'il bagus. Karena apa yang setelah huruf atop itu ikut apa yang sebelum huruf atop. Sekarang ada bentuk atop. Fi'il diatopkan ke isim. Ini masalah. Hati-hati antum. Ada fi'il, antum atopkan ke mana? Ke isim. Ada di Quran begitu. Paham? Ada di Quran seperti itu. Antum atopkan fi'il, tapi ke mana? Ke mana? Ke isim. Iya, ke isim. Jelas kan? Nanti kalau begitu modelnya apa? Ini yang perlu penulis mau kasih tahu. Kalau ini hal biasa bagi kita. Fi'il ke fi'il, isim ke isim. Itu kan mudah. Sekarang dibalik. Ada isim. Dah sebelumnya. Kemudian setelahnya ada pengatopan. Dah di sini ada huruf atop. Waw atau au. Atau apa tadi? Atau fa atau summa. Dah setelahnya malah fi'il. Mudhari. Kalau fi'ilnya bukan mudhari aman. Dah. Karena kalau fi'il amar atau madi kan enak kan mabni. Ini malah setelahnya ada fi'il apa? Mudhari. Ini fi'il mudharinya kita baca apa setelah atop. Paham ini? Ternyata dibaca apa? Mansub. Kalau antum ditanya siapa yang menasabnya? Itu aja pertanyaannya. Antum bilang apa? Siapa yang menasabnya? Antum ngomong apa? An mutmarotan jawazan. Ini rahasia barunya di sini. Tidak ada sebelumnya. Jadi ini yang mana mau kasih tahu antum. Kalau fi'il ke fi'il, isim ke fi'il itu biasa atof. Tapi kalau fi'il ke isim, ini yang masalah. Nah, fi'il ke isim. Langsung fi'ilnya apa? Diapkan? Dimansub. Jangan fathah. Karena nanti kan bisa penghilangan nun. Iya kan saudara? Lihat contoh sebentar. Lihat. Kata balau. Waw fa thumma wa au. Al-atifat al-asmin kholis. Yang diatofkan kepada isim yang murni. Apa maksudnya isim yang murni? Isim murni maksudnya laisa fi ta'wilil fi'il. Isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Itu maksudnya isim murni. Isim murni artinya apa? Isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Tahu ditakwil ke fi'il? Tidak bisa diubah ke fi'il. Contoh. Contoh perkataannya. Walubsu aba'atin watakorro aini. Lubsu mudhaf, aba'atin mudhafun ilai. Dan watakorro. Datanglah saatnya watakorro. Ini takorro atau kemana? Pertanyaan saya. Ini takorro atau kemana? Ke lubsu kan begitu. Langsung kalau atof ke isim begitu. Mansub. Watakorro. Jangan antum baca watakorru. Karena kapan antum baca watakorru. Itu masalah. Berarti antum atofkan fi'il ke isim. Terus sekarang. Kenapa harus dinasob dengan an? Kenapa enggak fi'il ke isim saja? Karena gini. Kalau antum pakai an. Berarti kan dia bisa ditakwil ke masdar. Ketika ditakwil ke masdar berarti jadilah atof isim ke. Paham rahasianya? Kenapa ini? Apa ini sebabnya? Ketika antum takdirkan mansub berarti ada an. Kan begitu? Ketika ada an berarti ini fi'il bisa diubah ke mana? Ke masdar. Ketika diubah ke masdar jadi isim atau fi'il? Sudah berarti tidak melanggar. Jadinya isim ke isim. Kalau antum tidak takdirkan an. Tidak bisa jadi masdar. Dipahami nih? Makanya di sini wajib nasab. Wajib nasab. Dengan siapa? An mudmarotan. Tapi annya apa hukumnya? Jawazan atau wujuban? Jawazan. Contoh kedua itu wa ya. Wa. Sekarang kita mau contoh fa. Contoh fa. Wa qawlihi dan perkataannya. Laula
Tawakku'u mu'tarrin fa'urdiyah. Itu kata fa'urdiyah. Itu fa huruf atof, urdiyah mansub. Bi'an mutmarotan jawazan. Atof ke mana? Atof ke mana? Tawakku'u. Tawakku'u itu siapa? Kan masdar. Isim kan? Masdar isim. Mu'tarin mudhafun ilai. Kan atof ke mudhaf. Selalu atof ke mana? Ke mudhaf. Jarang itu atof ke mudhafun ilai. Paham ini? Tawakkun isim atau fi'il? Isim. Isim. Watakorro fa'urdiyah wa fi'il. Ini masalah. Di sini harus antum baca apa? Mansub. Kenapa dinasab? Siapa penasobnya? An mutmarotan jawazan. Supaya urdia bisa diubah ke mana? Ke masdar. Ketika diubah ke masdar sudah. Berarti antum atop isim ke isim. Jelaskan. Waqauli dan perkataannya. Itu tadi fa ini summa. Inni wa qatli sulaikan summa a'akilah. Inni wa qatli sulaikan summa a'akilah. Qatli itu isim. Kemudian antum atofkan a'akilah kepadanya. Paham dah? Berarti di sini atof fi'il ke isim. Paham ya? Dinasab dengan an supaya a'akilah nanti ya bisa diubah ke masdar. Supaya atof isim ke isim. Selesai. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Au yursila rasulan. Au yursila rasulan. Ya, ada ayat di bawah. Karena ini masalahnya langsung au yursila rasulan. Mana atopnya? Mana atopnya? Ke bawah. Catatan nomor 1. Lihat ke bawah. Catatan nomor 1. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Au atau pertama, au miwaroi hijabin. Ini tidak ada masalah. Karena miwaroi hijab jar majrur. Terus au yursila rasulan. Yursila atau kemana? Atau kemana? Kan ke wahyan. Paham ini? Kan atau ke wahyan. Berarti atau fi'il kemana? Ke isim. Bisa enggak? Kan enggak bisa begitu. Maka di sini mansubkan saja dia dengan siapa? An mutmarotan jawazan. Supaya nanti yursila bisa ditakwil kemana? Ke masdar. Jadi nanti tinggal arsala yursilu irsalan. Jadi antum tinggal bilang nanti illa wahyan au miwaroi hijabin au irsalan rasulan. Paham ini? Iya. Jadi ditakwil ke masdar. Akhirnya jadilah atop isim ke isim. Jelas? Selesai. Selesai. Itu 5. Yang dimansub dengan ad mudmarotan jawazan. Yang di buku dasar kai. Lamu kai. Yang di buku dasar. Di sini ditambahkan ini. Kemudian berikutnya wasani yang kedua. Wahuwa matud maru'an ba'dahu wujuban. Yang kedua adalah apa yang disembunyikan an setelahnya secara wajib. Secara wajib. Sittah, ini ada 6. Ini ada 6. Pertama kai, al-jaroh kama taqaddam. Pertama kai jaroh sudah lewat tadi. Tahu kai jaroh sudah lewat. Walamul juhud. Lamul juhud. Sudah ada ciri-ciri lamul juhud ya. Di pembahasan telah lewat. Yaitu diawali oleh makana atau lam yakun. Supaya bisa beda dengan lamu ta'lil tadi. Li. Lihat contohnya wa makana Allahu li wa'adzibahum. Oh pasti lamul juhud di sini. Kan ada diawali oleh makana. Mudah sekali. Wa hatta. Berikutnya hatta. In kanal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Jika fi'il setelahnya bermakna mustaqbal. Akan. Jika fi'il setelahnya bermakna apa? Mustaqbalan. Apa artinya mustaqbal? Bermakna apa? Akan. Nah contoh. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai kembali kepada kami Nabi Musa. Dipahami ini? Jadi yarji'a mansub dengan apa ini? Mansub dengan
an mutmarotan wujuban. Ingat itu? Wa au bima'na ila, au bima'na illa. Demikian pula diantara menasab dengan an mutmarotan wujuban au. Tapi bukan au atif tadi. Bukan au atif. Au yang bermakna ila. Au bima'na illa. Atau au bermakna apa? Illa. Mana ila? Maknanya hingga. Sampai. Au bermakna illa. Kecuali. Jadi au yang bermakna apa? Kecuali. Kakaulihi seperti perkataannya penyair. La astashilanna so'ba. Au udrikal muna. Faman kodatil amalu illa li sobiri. Lihat. Au udrika. Siapa yang menasabnya itu? An mutmarotan wujuban setelah au wa qawlihi dan perkataannya wa kuntu idza gomaztu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastakima. Itu kata tastakima. Siapa yang menasabnya? An mutmarotan wujuban. Demikian setelahnya lagi. Kalau ini jadi mudah wa fa'us sababiyah wa waul ma'iyah. Demikian pula termasuk yang dinasab dengan an mutmarotan jawazan wujuban adalah setelah fa sababiyah dan setelah wau ma'iyah. Ini sudah lewat ya pembahasan kita. Syaratnya diawali oleh berapa? Syaratnya diawali oleh berapa? Diawali oleh tolab dan nafi. Yang sudah lewat di buku sebelumnya. Paham kan? Diawali oleh tolab dan nafi. Tolab ada berapa? Ada 8 tambah nafi jadi berapa? 9. Paham kan? Yang sudah lewat di buku sebelumnya. Masbu kotain binafin mahdin atau tolab bil fi'il. Ini dia. Diawali oleh penafian murni atau tolab dengan fi'il. Nafi maksudnya penafian, tolab dengan fi'il maksudnya 8 alat tolab. Nah, antum bisa sebutkan kembali 8 itu? Pertama apa? Amar kedua, doa ketiga, nahi keempat, istifham kelima, ard 6, tahdid 7, tamanni 8, roja. Ini 8 tolab. Tambah nafi jadinya berapa? 9. Itu. Di sini alhamdulillah belum tidak sebutkan seluruhnya. Makanya antum hati-hati harus kembali ke buku sebelumnya. Kan ini kan maksudnya kalau disebutkan semua lagi itu tolab. Kan sudah sebelumnya. Bikin penuh-penuh buku saja tak? Paham kan? Karena maksudnya yang belum disebutkan di sini. Tapi yang sudah kan tidak perlu diulang. Yang penting antum sudah tahu. Antum sudah tahu. Nah contoh. La yuqodo alaihim fayamutu. Diawali oleh la yuqodo. Nafi. Fayamutu. Dinasab dengan apa itu? An mutmarotan wujuban. Wa ya'lamas sabirin. Wa ya'lama. Diawali juga oleh penafian. Kan ada ayat sebelumnya. Sekali lagi ini kembali ke bawah. Lihat di bawah catatan nomor 1. Jadi kalau Anda suruh ke bawah berarti itu penting ke bawah kita. Tidak bisa dipahami kalau tidak ke bawah. Lihat ke bawah. Karena tiba-tiba ini wa ya'lamas sabirin. Lihat al-ayat bitamamiha. Ayat dengan kesempurnaannya. Am hasibtum. An tadakhulul jannata. Walamma ya'lamillahu alladhina amanu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Wa ya'lamas sabirin. Lihat, diawali oleh lamma. Lamma alat apa? Lamma itu apa? Penafian. Dipahami nih? Diawali oleh lamma, alat penafian. Kemudian contoh nahi. Wala tatagaw fihi fayahilla alaikum godobi. Lihat, wala tatagaw fihi fayahilla alaikum godobi. La tatagaw. Nah, alat penjazam diawal oleh siapa dulu ini? Nahi. Kemudian fayahilla. Itu yang menjadi poin kita. Fayahilla. Kenapa ini yahilla? Mansub. Siapa yang menasabnya? An mutmarotan wujuban. Demikian pula contoh. La ta'kulis samak wa tashrobal laban. Lihat. Belum hanya contohkan nafi sama nahi. Tuh. Tadi la nafi. Ya kan? Sekalian nahi. Tolap yang lainnya tidak sebutkan semuanya. Lihat. La ta'kulis samak. Di awal nahi. Jangan kamu makan ikan. Wa tashrobal laban. Bersamaan dengan minum susu.
makan ikan sambil minum susu. Jangan, tidak enak kan? Tidak dirasa ikannya. Paham maksudnya? Bersamaan. Paham Abu Sulaiman? So, jangan makan ikan bersamaan dengan minum susu. Paham maknanya wah? Wah kan wau ma'iyah. Jangan. Boleh kalau dipisah. Boleh kalau dipisah. Jelas ini? Selesai alat penasab. Alhamdulillah kita cukupkan. Dah. Istilahnya alat penjazm. Di pertemuan berikutnya. Sebentar lagi. Dah. Insyaallah. Ada mau kencing? Enggak ada, Ji? Oh ada.